Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Fani Abdullah dan rekan saya Pujo Wibowo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan perdagangan strategis di negara-negara maju. Apakah negara-negara saling bersaing? Pada tahun 1992, Lester Trow, seorang ekonom di Massachusetts Institute of Technology, menerbitkan sebuah buku berjudul Head to Head: The Coming Economic Battle Among Japan, Eropa and Amerika. Buku yang kemudian sangat laris di mana-mana, menguraikan perekonomian dunia yang ditandai oleh, dalam kalimat Trow sendiri, persaingan sengit, menang kalah, di mana keberhasilan suatu negara harus diimbangi oleh kekalahan negara lain. Sebelum terbitnya buku Trow tersebut sudah hampir merupakan aksioma bagi para politisi, jurnalis, dan bahkan para komentator ekonom berpengaruh bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh daya saingnya atau kemampuannya mengalahkan negara lain yang menjadi saingannya di pasar-pasar dunia. Hujan-hujan canggih bagi penerapan kebijakan perdagangan strategis. Di poin 1 ada teknologi dan eksternalitas. Di poin 2 tentang perlunya dukungan pemerintah kepada industri-industri teknologi tinggi. Di poin ketiga ada persaingan tak sempurna dan kebijakan perdagangan strategis. Teknologi dan externalities, yaitu jika perusahaan di suatu sektor industri menghasilkan pengetahuan yang ternyata juga dapat dimanfaatkan oleh semua perusahaan lain tanpa membayar, maka sebenarnya sektor industri tersebut menghasilkan sejumlah output tambahan, yakni keuntungan sosial marginal pengetahuan. Dan yang kedua tentang perlunya dukungan pemerintah kepada industri-industri teknologi tinggi, yaitu untuk mengatasi masalah itu haruskah pemerintah suatu negara, kita ambil contoh Amerika Serikat, mensubsidi industri teknologi tingginya? Secara umum memang ada alasan-alasan yang masuk akal bagi pemberian subsidi oleh pihak pemerintah untuk menunjang kegiatan pengembangan industri berteknologi tinggi. Yang ketiga, persaingan tak sempurna dan kebijakan perdagangan strategis. Argumen ini diajukan oleh ekonom Barbara Spencer dan James Brander dari University of British Columbia. Hujan mereka ini menempatkan kegagalan pasar sebagai alasan baku yang membenarkan campur tangan oleh pemerintah jika kondisi persaingan sempurna yang ideal. Mereka menegaskan di sejumlah sektor industri hanya ada sedikit perusahaan yang bersaing secara efektif. Kebijakan perdagangan strategis dalam praktek. Teori kebijakan perdagangan strategis merupakan kasus khusus dari analisis kegagalan pasar domestik. Sebenarnya prinsipnya sederhana, meskipun rinciannya barangkali sedikit rumit, namun prinsip-prinsipnya sederhana. Yang mendasarinya tersebut tidak berkaitan dengan praktek kebijakan perdagangan strategis. Dewasa ini begitu banyak kontroversi yang menyelimuti kebijakan perdagangan strategis, apalagi mengenai kadar keberhasilannya, sekalipun banyak negara maju yang telah mencoba menerapkannya. Kebijakan perdagangan strategis Jepang. Sampai pada tahun 1990, Jepang merupakan suatu kisah keberhasilan spektakuler dari dunia industri maju. Meskipun hancur akibat Perang Dunia Kedua dan langsung dihadapkan periode Keilausion ekonomi, Jepang berhasil membuat dekade selanjutnya penuh dengan kisah-kisah keberhasilan, usaha pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan. Kebijakan perdagangan strategis Prancis. Aspek kebijakan perdagangan strategis Prancis yang paling menarik banyak perhatian adalah upaya-upaya pemerintah Paris untuk mendukung perusahaan-perusahaan Prancis
dalam persaingan teknologi dengan perusahaan-perusahaan asing. Yang C, kebijakan perdagangan strategis Amerika Serikat. Amerika Serikat mempunyai suatu komitmen ideologi pasar bebas yang menghalangi setiap tindakan pengarahan secara eksplisit oleh pemerintah atas perekonomian sebagaimana yang dilakukan oleh Jepang pada tahap awalnya. Namun, ada bidang-bidang tertentu di mana pemerintah mempunyai peranan penting dalam memajukan industri-industrinya. Itu yang Amerika Serikat. Studi kasus kebijakan perdagangan strategis. Yang pertama, Petrogeton industri baja oleh Jepang 1960 awal 1970-an. Sejak tahun 1950-an pemerintah Jepang menetapkan baja sebagai sektor yang harus memperoleh prioritas untuk tumbuh serta dikembangkan. Tingkat produksi baja Jepang selanjutnya memang tumbuh pesat, bahkan mencapai 3 kali lipat dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1970. Dengan tingkat produksi setinggi itu, Jepang tidak hanya mampu memenuhi permintaan yang meningkat pesat di dalam negerinya, tetapi Jepang juga berhasil tampil sebagai pengekspor baja terbesar di dunia. Yang kedua, dukungan Eropa bagi pengembangan industri pesawat terbang. Berlanjutnya dominasi Amerika Serikat ini merupakan simbol yang terutama menjadi obsesi para perumus kebijakan yang banyak menghabiskan waktunya hingga dari satu ke lain pertemuan. Maka tidaklah mengherankan jika terdapat suatu sejarah pergulatan panjang ditempuh pemerintah negara-negara Eropa untuk mengembangkan industri-industri pesawat terbang yang dapat bersaing dengan perusahaan serupa yang berasal dari Amerika Serikat. Yang ketiga, Petrogeton semikonduktor oleh Jepang. Sejak pertengahan sampai 1970-an, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sejak pertengahan dasawarsa 1970-an, kebijakan perdagangan strategis Jepang telah beralih kepada sektor-sektor industri berteknologi tinggi. Kasus yang sangat dikenal dan paling kontroversial adalah semikonduktor, yakni sirkuit elektronik rumit melekat bagai goresan yang amat kecil pada kepingan silikon, yang merupakan komponen kunci dari banyak produk-produk baru. Education is the key to unlock the golden door of freedom. Thank you.